Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung kembali setelah beberapa hari kita sibuk dengan kedatangan tamu dari kalangan umara maupun kalangan ulama, dan Alhamdulillah bisa kita bersama-sama mendapatkan hikmah dan belajaran. Dan sekarang saya insyaAllah teman-teman jamaah sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum semua kepada semua yang bergabung dari jamaah kami yang saya cintai di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan doa, perhatian yang luar biasa. Semoga insyaAllah dibalas oleh Allah SWT kebaikannya dan turut atas perhatiannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih para asatiz, para ulama, para habaib dan seluruh kalangan termasuk dari para pejabat negeri kita yang dicintai dan kita sama-sama memuliakan. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan ini, malam ini saya akan live bersama tercinta Bapak Gubernur. Dan Alhamdulillah saya bisa berlangsung Alhamdulillah. Sambung. Alhamdulillah, bersyukur. Inilah hasil sabar, pasti dapat yang baik. Judulnya belajar kesabaran. Allah langsung kasih kontan. Alhamdulillah. Kemacetannya untuk tadinya saya juga udah gimana nih, tapi karena temanya sabar saya coba berdoa dan alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Sebenarnya Pak Gubernur, saya sebenarnya bukan anggap hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai saudara, bahkan sahabat. Kalau boleh dibilang abang. Karena saya kan lebih muda. Saya umur berapa? Sekarang 44. Oh, alhamdulillah. Ya, saya 49, beda 5 tahun. Kita terakhir ketemu, saya kan jadi khotib nikah putranya Pak Kapolda ya. Iya, Pak Kapolda. Apalagi Pak Kapolda Barudi sebenarnya luar biasa. Perhatian, perjuangan, khususnya untuk pesantren kami yang di daerah Cipanas, di depan Istana Cipanas, yang kemarin kita sudah selesai bangunan di bulan Ramadan, tapi karena COVID-19 kami tidak bisa meresmikan. Dan memang niat saya sebenarnya melalui Pak Rudi, saya mau undang Bapak untuk peresmian, cuman karena qadarullah ujian COVID ini kita tunda. Dan belum beraktivitas sampai Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha baru kita bisa salat bareng berjamaah ketika sudah buka normal baru. Kemudian kita bisa beraktivitas dengan jaga jarak karena posisi pesantren kami berhadapan berseberangan dengan Istana Cipanas. Sama sama dengan asramanya Brimob yang ada di daerah itu di Cipanas. Mudah-mudahan kita saling doakan, kita ikhtiar agar pandemi ini lekas selesai. Karena kebetulan saya jadi relawan vaksin juga, mudah-mudahan hasilnya lancar. Dan kalau darah saya naik, imunitasnya sampai 90%, maka vaksin itu, ikhtiar dunia kita ini dianggap berhasil dan awal tahun depan semua bisa dibagikan sehingga kita bisa normal lagi, insya Allah. Mohon doanya. Amin, insya Allah, amin. Saya kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi. Jadi apa tadi kepotong inspirasi hijrah ke Indonesia itu? Sebenarnya saya kenal Indonesia dari cukup lama, sejak ini bisa dikatakan dari tahun 98. Cuman tidak terlalu ada niat untuk berpindah atau bisa menetap, kecuali di 2008 ketika saya diajak ke Indonesia untuk silaturahim, bisa mengenal keluarga karena saya mendapatkan berita saya punya saudara bisa dibilang keponakan, beliau sebagai ketua lembaga yang khusus untuk keturunan dan nasab. Kalau di Indonesia kan ada Rabita Alawiyin yang berkait darahnya dengan nasab turunan Nabi Muhammad SAW. Ada juga
keturunan nasab-nasab dari kabilah-kabilah, suku-suku dari Hadramaut. Karena suku dari Hadramaut ada yang disebutkan kata keturunan Syekh, ada yang disebutkan keturunan Habib. Dan jumlahnya banyak di Indonesia ya? Ya, dan cukup banyak di Indonesia yang Habib maupun non-Habib. Dan kebetulan ketika saudara saya memiliki niat untuk mendata seluruh keluarga fam Jabir yang ada di dunia ini, maksudnya di negara manapun. Kabilah Jabir. Ya, dari fam Jabir ini ternyata kami mendapatkan sejarah ada cukup banyak di Indonesia. Yang terbanyak ada di Lombok, kemudian ada di Cirebon, Madura, kemudian juga di di Malang, di Surabaya, di Bumi Ayu, kemudian juga di Jakarta. Ada juga sebagian di Bogor. Ketika kami mendapatkan informasi, saya menjadi penasaran untuk bagaimana bisa bertemu dengan keluarga besar kami yang ada di beberapa daerah. Sekalian saya menumpulkan data supaya menumpulkan dan menjadikan satu di bawah pohon nasab yang disebutkan pohon nasab yang kita untuk susunan nama-nama keluarga. Dan ternyata walaupun ibu saya tidak pernah cerita asal-usul dari jaringan ibu saya sendiri, ternyata ayah daripada ibu saya kelahiran Lombok. Oh, kakek berarti ya? Ya, kakek saya. Kemudian kakek ibu saya, ayah daripada kakek ibu saya, dia termasuk orang yang pahlawan penjajah. Dan dia berhasil menyatukan Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda sama Jepang. Dan kemudian karena beliau sangat ini luar biasa, pemberani dan cukup tinggi dan besar, dan beliau sangat luar biasa berjuang untuk melawan penjajah. Makanya sempat ditangkap dan dibunuh. Makanya beliau punya makam besar ya, di daerah Ampenan. Kita ada persamaan, Syekh. Jadi saya baru tahu Syekh punya darah pahlawan luar biasa yang diceritakan malam ini. Kakek saya, Kiai Haji Muhyiddin, Syekh, itu juga seorang ulama, Syekh, dari Nadatul Ulama, mewariskan kami, anak cucunya, 8 pesantren. Kita namai Pagelaran, dan beliau almarhum dulu Panglima Perang Ulama, dipenjara oleh Belanda 2 kali, Syekh. Ya. Karena bertempur melawan penjajah juga, jadi ada kesamaan. Mungkin saya bisa gabung dengan kabilah Jabir. Saya kan Gubernur Jabir, Gubernur Jawa Barat. Bisa jadi. Jadi subhanallah, pas ternyata saya bisa menemukan sejarah keluarga. Bahkan sempat saya ketika bertemu Bapak Presiden, Pak Jokowi, saya sudah sampaikan, saya sebenarnya keturunan pahlawan, tapi belum terdaftar. Mantap, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan subhanallah, memang barangkali Allah punya rencana ketika kakek daripada ibu saya yang sudah dibunuh sama penjajah, kemudian punya makam di Ampenan, terus kemudian ayah daripada ibu ketika sudah bapaknya meninggal, dia berpindah ke Arab, berhijrah ke Arab, kemudian nikah di Arab, dapatlah ibu saya, kemudian ibu saya pun nikah di Arab, dapatlah saya, dan saya kembali ke Indonesia, dan kemudian mendapatkan anak saya, 3-tiganya lahir di Indonesia. Jadi subhanallah, bisa kembali berputar. Kakek lahir di Indonesia, sekarang keturunannya juga ada yang lahir di Indonesia. Atau istilahnya pulang kampung. Kalau bahasanya, saya sebenarnya pulang kampung ini. Mudik. Titik jatuh cintanya dan memutuskan inilah momen saya mencintai dan akan tinggal di Indonesia. Ada peristiwa nggak sih? Sebenarnya ada peristiwa ketika saya diajak bersilaturrahim. Ada seorang dari kalangan keluarga, walaupun tidak terlalu dekat dari jarak keluarga, bukan keluarga yang akrab,
tapi ada hubungan keluarga, tinggal di daerah Menteng. Kemudian saya berkunjung ke sana. Saya pun kaget melihat posisi rumahnya bersebelahan dengan satu tembok dengan rumah dubes Amerika yang ada di daerah Menteng. Kemudian saya silaturahim. Beliau cukup tua, namanya Pak Ali atau Haji Ali. Kemudian ketika saya silaturahim di sore hari, beliau menyampaikan habis kita dijamu, ayo, saya waktu itu belum begitu bisa bahasa Indonesia. Masih kalimat-kalimat sangat sederhana, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Itu aja yang saya hafal. Jadi beliau pas mendekati maghrib, beliau ajak saya untuk salat maghrib di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. Oh ya, masjid bersejarah. Nah, pas begitu saya ke sana, pas kita mau masuk masjid, di waktu yang sama bertemu dengan almarhum Bapak Haji Saiful Hamid sebagai selaku ketua umum Dewan Masjid Agung Sunda Kelapa waktu itu 2008. Dan ketika 12 tahun lalu. Ya, ketika beliau pendamping saya atau yang bersama saya dari keluarga itu menyampaikan ini tamu keluarga dari Madinah. Beliau langsung sebagai pengurus masjid menambil kesempatan, oh Madinah, imam, jadi imam. Diminta jadi imam. Gitu. Yang saya faham cuma imam, faham jadi imam, jadi saya belum bisa bahasa Indonesia. Cuma kata imam kan bahasa Arab juga. Betul. Kan bahasa Indonesia itu gabungan dari bahasa Arab, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gabungan dari bahasa Belanda, kantor, makelar, itu bahasa Belanda. Bahasa Portugis, hari Minggu, itu. Jadi memang bahasanya kaya dan campur. Seperti kata nikah lagi. Kan nikah bahasa Arab, lagi bahasa Indonesia. Iya. Saya belajar sedikit bahasa Arab, lagi les, supaya bisa nanti ngobrol bahasa Arab dengan saya juga. Alhamdulillah. Bisa bilang ana masrurun bilikaikum. Nah, itu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ternyata pas saya masuk Masjid Sunda Kelapa, menurut saya di situ perubahan sejarah saya di Indonesia. Di situ perubahan, bisa dikatakan perubahan nasib, perubahan perencana Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun. Karena 2008, apalagi waktu itu saya datang pertama kali masih bulan Syaban, di ujung bulan Syaban. Nampaknya ketika saya jadi imam Maghrib dan Isya, tersentuh mereka dan terharu, dan mereka meminta. Dan kebetulan waktu itu salat Isya diikuti dan dihadiri oleh Pak JK. Waktu itu masih wakil presiden. Dan beliau menyampaikan melalui pengurus masjid untuk berkenan bisa jadi imam sekalian di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut bulan Ramadan waktu itu. Dan Alhamdulillah bisa jadi imam tarawih tahun 2008, imam tarawih lagi diminta 2009, diminta lagi 2010. Sambil saya menjadi imam tarawih, sambil buka majlis tahsinut tilawah, belajar ngaji bagi jamaah umum yang belum bisa melancarkan bacaan, karena apalagi bahasa saya sangat terbatas. Tapi karena sering bergaul dengan mereka dan juga ada seminar khusus selepas tarawih terbatas untuk orang-orang tertentu yang bisa hadir, alhamdulillah dari sering saya bergaul dengan jamaah, dengan pemuda-pemuda masjid, dapatlah bisa belajar bahasa Indonesia, membuat pengurus masjid Sunda Kelapa tertarik, mengikatkan saya dengan kontrak sekalian menjadi penceramah tetap di Masjid Agung Sunda Kelapa sekian tahun, dan alhamdulillah menjadi pertama pusat perjuangan dan pertama mulai dari nol berdakwah di Indonesia dalam Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan subhanallah berjalan waktu sampai tahun 2011 ketika saya diundang buka puasa bersama di diaman Bapak Marzuki Ali waktu itu, di rumahnya beliau, di diaman waktu masih beliau ketua DPR RI. Kemudian dihadiri waktu itu acara oleh tokoh-tokoh negara, termasuk Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu.
Dan saya ditugaskan untuk mengisi kultum. Ternyata pertemuan ini juga termasuk perubahan sejarah bagi saya dan bisa membawa nasib yang baik. Karena ketika saya mengisi acara, tertarik Bapak Presiden dengan penampilan, sampai kata beliau, ini bukan Habib Indonesia. Saya sampaikan, ya, saya bukan Habib Indonesia, tapi saya dari Madinah. Dan beliau sangat terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Dan kata beliau, saya suka adem, kalem, bahasanya sederhana, tapi pasti memberikan pengertian yang mendalam. Dan langsung beliau menawarkan, mau nggak warga negara Indonesia? Saya dengan terkejut, oh, kalau Bapak yang kasih, maulah. Jadi Dan subhanallah oleh Presiden langsung menawarkan. Betul, oleh Bapak Presiden. Sampai saya masih ingat bahasa beliau, pemain bola aja kita sudah kasih warga negara, belum juara. Mudah-mudahan dengan kita kasih warga negara Ali Jabir ini bisa menjadi bermanfaat untuk Indonesia. Makanya kepercayaan itu yang saya dapat dan saya terima, saya terus menjaga. Dan terus saya berusaha memberi yang terbaik untuk Indonesia. Bukan hanya dari dalam dakwah, tapi juga harus juga dari segi bersikap, berakhlak dengan masyarakat. Dan saya bisa membuktikan hanya saya berupaya dan berusaha untuk meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika sudah menjadi betah dan jatuh cinta ke Indonesia, sampai saya pernah periksa darah, waktu saya cek darah, dokternya pun kaget, subhanallah, darahnya merah putih. Betul. Darah merah kan terbagi dua, ada plasma warna putih, ada merah. Berikutnya, betul, setelah memutuskan, tantangan, suka dukanya, apa yang menurut saya sangat menantang berdakwah di tanah Indonesia? Saya sebenarnya melihat Indonesia negara yang sangat subur dan bisa menanam apa saja. Tongkat pun jadi tanaman, ya. Ya, jadi mohon maaf, mau tanam keburukan bisa, mau tanam kebaikan bisa, apa saja. Bukan hanya dari segi hasil bumi, tapi juga dari segi perilaku kita. Di Indonesia semua serba boleh, semua serba bebas. Jadi kita juga bebas berdakwah. Dan menurut saya, dibandingkan saya berdakwah di Malaysia, saya berdakwah di Brunei, dan dakwah di beberapa negara, tidak semudah proses untuk berdakwah dan begitu antusias dari masyarakat, begitu sangat haus untuk belajar, sangat haus kemudian untuk menuntut ilmu, kemudian belum lagi masalah keramaian, begitu luar biasa keramaian jamaah untuk menghadiri acara majlis ta'lim luar biasa, ribuan bahkan ratusan ribu majlis ta'lim, ratusan ribu masjid-masjid dan musalla. Dan Alhamdulillah 4 tahun belakangan hasil saya keliling, hampir saya kunjungi seluruh provinsi di Indonesia. Dan saya bisa menemukan peningkatan perhatian kepada Al-Quran khusus di kalangan anak-anak. Di 4 tahun belakangan ini luar biasa sangat meningkat. Dan saya sendiri sudah meresmikan lebih dari 100 pesantren yang saya pernah kunjungi, saya datangi, belum lagi rumah-rumah tahfiz. Makanya kami membangun target kami untuk Indonesia, mencetak 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia, yang insyaAllah bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah program itu sudah jalan. Dan insyaAllah membangun 100 markas, menjadi salah satu upaya dan ikhtiar 100 markas yang melahirkan 1 juta insyaAllah. Dan di antara upaya kami, dan sempat kami coba menghadirkan para imam-imam tarawih dari Timur Tengah, dan kita bagi ke beberapa daerah. Dan Alhamdulillah ini membuat juga termotivasi banyak pemuda-pemuda yang sesudah itu muncullah pemuda-pemuda qari'-qari'ah yang termasuk pemuda yang jadi imam, khususnya di daerah Jawa Barat, yang sudah mereka diikuti dan diperhatikan dari segi bacaan mereka. Dan ini menurut saya Alhamdulillah kami dapat menjadi wasilah membangun sebuah sunnah hasanah, sebuah gerakan yang baik yang bisa membawa manfaat dan maslahat untuk negeri kita Indonesia tercinta. Syekh, saya mau bikin pengakuan. Di pertemuan kita dulu waktu saya wali kota, ada semangat Syekh tentang tahfiz Quran, ya, termasuk ke orang yang tunanetra dan lain-lain.
Sehingga waktu saya gubernur, saya membuat programnya namanya Syadesha. Satu desa, satu penghafal Quran, satu hafiz Quran. Di Jawa Barat itu saya ada 5.300 desa. Saya bercita-cita selama 5 tahun saya jadi umaro, saya ingin setiap desa di Jawa Barat punya hafiz Quran. Nah, saya sudah anggarkan, saya beri beasiswa, sampai sekarang sudah lebih dari 1.600 ya anak-anak desa yang sekarang saya beri beasiswa disebar ke pesantren tahfiz untuk menjadi penghafal Quran. Nah, sepulangnya mudah-mudahan mereka menyebarkan. Jadi ada semangat dari kami yang sebenarnya inspirasinya datang dari Syekh. Mudah-mudahan menyemangati bahwa apa yang saya lakukan ini membekas. Kebetulan saya adalah pemimpin. Saya gunakan dakwah kekuasaan sebagai alat dakwah yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan di akhir jabatan seluruh wilayah Jawa Barat semua punya penghafal Quran. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah permudah urusannya. Syekh, Amin. berikutnya apa yang paling sulit atau musibah-musibah apa mungkin yang pernah terjadi sampai yang terakhir di Lampung dalam ujian berdakwah di Indonesia? Apakah ada musibah-musibah lain selain yang di Lampung, Syekh? Pernah kejadian 4 tahun lalu ya, kalau tidak salah 4 tahun lalu, dan sudah ada videonya di apa namanya di YouTube di channel kami. Sempat kejadian dicuri mobil saya. Dan kebetulan ya, dan mobil ini sebenarnya saya dapat sebagai hadiah dari seorang jamaah, mobil Innova, karena saya tidak pernah pakai mobil, biasanya antar dijemput sama jamaah dari mana-mana. Dan sampai itu saya diniatkan untuk ini karena beraktivitas dakwah sering ke sana kemari. Makanya beliau meniatkan, bismillah, ini mobil silahkan pakai karena saya ingin ikut beramal untuk pribadi Syekh maupun untuk dakwah, karena sering kita gunakan mobil untuk bagi-bagi kurma di bulan Ramadan, bagi-bagi Quran dan lain sebagainya. Dan subhanallah pas saya mobilnya diparkir di depan pesantren kami yang ada di Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, kan kami punya gedung walaupun masih sewa, tapi alhamdulillah bisa menjadi pusat pendidikan Al-Quran di daerah Jakarta, gedung 4 lantai sekalian asrama. Dan subhanallah pas diparkir mobilnya di situ, kemudian masuk ke musalla untuk salat musalla di pesantren untuk salat subuh. Dan di situ ada juga penjaga keamanan, security, satpam. Tapi nampaknya security mungkin karena dia jaga malam, mungkin terlalu capek pas mendekat subuh, atau mungkin dia sudah salat subuh duluan, tidak bergabung sama kita salat jamaah, dia habis itu tidur. Dan subhanallah kejadiannya ada CCTV yang bisa merekam kejadian itu. Sampai ada 4 orang datang bisa membuka atau membongkar mobilnya, dan kemudian sampai ada 1 orang menjaga, jangan satpam bangun tiba-tiba atau apa. Oh, komplotan nggak 1 orang, saya. Iya, jadi mereka terlihat dalam video, setiap mereka berusaha membuka, takut ada krik-krik suara-suara ini terus membuat satpam bangun, tapi ternyata satpam ini luar biasa, tidurnya khusyuk, tidak bisa mendengar apa-apa. Sampai dia mereka berhasil membawa mobil. Ketika saya keluar dan mobilnya tidak ada, saya sudah meyakinkan barangkali mungkin ada supir atau mungkin salah satu di pesantren, mungkin dia bawa kemana lah gitu untuk ambil buat sarapan kah atau apa. Jadi saya tidak membayangkan kehilangan mobil karena ada penjaga, ada ini semua, dan membayangkan. Pas begitu teman yang penanggung jawab di masalah keamanan di CCTV, beliau menyampaikan kehilangan mobil saya dicuri. Saya langsung sudah meyakinkan mobil saya pasti sudah dicuri. Makanya saya langsung ucapkan sebagaimana saya belajar dari hadis Rasulullah SAW, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan ini yang selalu saya ajarkan kepada jamaah. Ketika ditimpa musibah, sering yang saya dengar di Indonesia selalu inna lillah. Itu sebenarnya benar, tapi belum sempurna. Yang sempurna adalah alhamdulillah dulu, baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa alhamdulillah? Karena yang kita dapatkan musibah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, dan disitulah indahnya alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Beda alhamdulillah saat kita lagi senang. Dapat berita baik, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Tapi kira-kira bersedia enggak mengucapkan alhamdulillah ketika ada orang meninggal? Orang tua misalnya. Atau ada musibah. Atau terkejut dengan berita menduka. Jadi, bisa enggak kita masih ucapkan alhamdulillah? Dan itulah di situ terlatih bagaimana menjadi orang ikhlas, menerima takdir Allah SWT. Dan di situ saya belajar, apapun musibah yang saya hadapi, kecil besar, sambil kalau istri saya telefon, ini anak lagi sakit, tolong diantar ke rumah sakit, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu selalu sikap saya. Ketika sudah memastikan mobilnya hilang, saya mengucapkan alhamdulillah, artinya masih saya ridha terhadapmu ya Allah, walaupun diuji dengan kehilangan mobil saya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih berkenan memujimu dengan segala pujian. Karena alhamdulillahirabbil alamin, kata itu mewakili segala pujian. Artinya bagi orang awam yang tidak bisa memuji Allah dengan perkataan yang indah, cukup dengan satu kalimat mewakili semua pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya bahkan berkata alhamdulillah termasuk doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya selalu kita tingkatkan kalimat ini. Berubah doa, walaupun kita tidak minta. Karena doa itu ada dua arti. Doa isinya minta atau doa tidak ada minta. Yang isinya minta, doa masalah. Meminta sesuatu. Tapi kalau tidak ada isi minta, termasuk doa ibadah. Dan salah satu doa ibadah, sebagaimana di surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Habis saya sudah membaca alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah dapat ketenangan. Tenang hati saya. Baru saya berdoa, ya Allah, kalau memang orang ini yang mencuri mobil saya, ternyata betul-betul ini untuk kebutuhan dia, kebutuhan keluarga, karena dia sedang susah banget. Dan terpaksa, dia bukan mau, tapi terpaksa dalam kondisi ekonominya. Terpaksa dia mencuri mobil. Ya Allah, mudah-mudahan mobil itu menjadi bermanfaat bagi dia dan keluarganya, dan menutupi kebutuhannya, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Tapi ya Allah, seandainya yang mencuri mobil ini ternyata maling istiqomah. Ya Allah, mohon dibukakan pintu taubat. Ampuni dosanya dan dia bertaubat, tidak perbuatan kembali lagi. Perbuatan pencurian lagi. Ternyata subhanallah, sesuai berita dari Polda Metro Jaya, tidak sampai mungkin 1 atau 2 minggu, orangnya ditangkap. Dan ternyata sudah terbukti maling istiqomah. Bukan maling untuk menutupi kebutuhan. Karena di 1 bulan, mereka mencuri 35 mobil. Innalillahi. Ya, makanya jadi subhanallah. Jadi kalau intinya kesimpulan, ya, kalau kami mendapat rezeki, kesenangan, kita cukup alhamdulillah. Tapi kalau ada musibah, kita juga alhamdulillah dengan dilanjutkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ya. Syekh, ini belajar pertama. Ya, berikutnya terkait kejadian di Lampung, semua orang saya kira sudah memahami kronologisnya. Apa yang menyebabkan Syekh mau memaafkan? Saya dengar Syekh dalam detik-detik setelah ditusuk masih menolong orang yang menzolimi Syekh sedang dakwah. Itu apa Syekh? Isi hati dan dorongan hatinya tuh gimana kira-kira kalau kami ingin belajar? Yang pertama, ketika saya sudah meyakini serangan ini bisa mengakibatkan saya terbunuh dan Allah selamatkan, saya ucapkan alhamdulillah pertama. Dan saya ucapkan lagi alhamdulillah karena musibah yang saya hadapi tidak lebih besar dari apa yang mungkin saya bisa hadapi.
Karena musibah itu kan ada tingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian saya ucapkan Alhamdulillah, karena ini takdir dari Allah. Dan tidak mungkin bisa terjadi sesuatu kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 3 kali saya ucapkan Alhamdulillah. Baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya membaca doa ini, dan ini dalam hitungan titik, tusukan sudah mendalam, kemudian pisunya sudah di dalam, bahkan batah, sambil saya mengucapkan Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya melepaskan pisaunya dari tangan saya buang pakai tangan kiri, kemudian saya langsung segera untuk menyelamatkan orang itu dari serbu jamaah, karena jamaah wajarlah kan, karena emosi dan mereka tidak terkendala emosinya, mereka semua menghajar dan memukul, ada yang pakai kursi, ada yang pakai macam-macam lah. Dan saya langsung turun untuk menyelamatkan, karena saya punya prinsip akhlak Nabi Muhammad tidak seperti itu, dan saya hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dan menurut saya, kasus seperti ini adalah tusukan kepada saya sebagai seorang hamba atau sebagai rakyat Indonesia, Ali Jabir. Berarti yang tertusuk di sini adalah diri saya. Kemudian, kalau saya melihat ingin meniru akhlak Nabi Muhammad, saya belajar kalau Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menguntungkan dirinya atau memenangkan dirinya dalam kasus apapun yang menimpa dirinya sendiri. Oh, untuk urusan kalau pribadi. Kalau hal terkait umat, terkait misal Quran, terkait hak Allah, Rasul marah, bahkan tegas. Tapi ketika kalau ada hal terkait dirinya, ada orang menghina dia, menzalimi dia, caci maki dia, memfitnah dia, bahkan sambil membuang kotoran unta di atas kepalanya ketika dia sujud di waktu di Makkah di depan Ka'bah, Rasul tidak pernah mencari keuntungan buat dirinya, memenangkan dirinya untuk mengambil haknya. Dia Rasulullah SAW lebih mengutamakan dan mendahulukan pemaaf kalau kasusnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, Rasulullah SAW tidak pernah tawar-menawar dalam hal yang terkait dengan hak Allah SWT. Dan ketika saya melihat kejadian ini, bukan kehinaan untuk Al-Quran, bukan kehinaan untuk Islam, bukan kehinaan kepada Allah SWT atau terkait dengan hak Allah, ini yang tertusuk adalah diri saya, tubuh saya. Makanya saya merasa di sini saya tidak mau memenangkan diri saya. Kalau saya marah, berarti saya tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Dan kemudian, upaya saya hanya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua, seandainya kalau saya marah, dan kemudian malah justru menyuruh jamaah untuk serangi anak itu, mukul dah dia, hajarlah dia, bahkan bisa dibunuh, bisa mati. Berarti di posisi saya dari dizalimi, saya akan menjadi orang zalim. Karena balas dendamnya. Ya, Islam mengizinkan boleh balas. Tapi mohon maaf, coba kita segera logika akal. Kalau ada orang menzalimi kita, ini kita bicara sifat manusiawi. Kalau kita mau balas, bisa nggak dipastikan balasan kita tidak akan melebihi dari apa yang menimpa kita? Bisa nggak dijamin? Ya. Jangan-jangan lebih besar ya, Syekh. Itulah yang membuat saya lebih baik, saya di posisi dizalimi daripada menzalimi. Saya lebih baik tidur, orang menghina saya, caci maki saya, menzalimi saya, daripada saya balas. Mungkin orang berkata hina saya kepada satu kalimat, tapi karena namanya manusia, apalagi emosi, tak mungkin bisa membalas dengan satu kalimat. Mungkin bisa balas 10 kalimat. Makanya daripada kita membalas dengan adil, atau bisa dikatakan membalas kezaliman yang sama, ternyata kita menjadi orang zalim. Bukan hanya membela diri dari kezaliman. Syekh, saya diajari ibu saya, ada 4 nilai dalam kehidupan, katanya, kalau kebaikan dibalas dengan keburukan, itu namanya zolim. Mudah-mudahan kita dijauhkan.
Kalau kebaikan itu namanya kewajaran, sesuatu yang memang sudah seharusnya. Tapi kalau keburukan dibalas lagi, bukan namanya balas dendam, tidak akan ada selesainya. Tapi yang terakhir adalah kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah kemuliaan. Jadi saya kira Syekh melakukan yang keempat. Terjadi keburukan ke pribadi Syekh, tapi Syekh balas dengan kebaikan. Dan hati menjadi lebih tenang ya Syekh ya? Atau ada Betul. sedikit kesal, marah, ada nggak Syekh? Tidak. Secara manusiawi. Saya justru terasa tenang, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa trauma. Bahkan apa yang saya ungkapkan kepada pelaku adalah sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tambah menyakiti perasaan, tambah menyakiti hati. Dan sebenarnya jujur saja Pak Gub, ini kalau kita bicara akhlak Nabi Muhammad, sungguh sangat mulia dan sangat sederhana kita terapkan kalau kita mau. Sebenarnya kembali kepada kita, mau nggak kita melakukan. Dan ketika kita meniru akhlak Nabi Muhammad, itu bukan tanda kelemahan kita. Kita sebenarnya justru di posisi kuat. Dan disitulah teruji kemuliaan akhlak seorang. Di posisi dia bisa menjadi hakim, bisa membalas dengan hakim sendiri, dia bisa menghukum orang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, tapi dia daripada menghakimi orang, dia justru memilih memaafkan. Dan disitulah ujian akhlak mulia seorang. Mohon maaf kalau lagi santai, tak bisa dibilang, Masya Allah ini orang akhlaknya baik, Masya Allah rindah hati, tawadu. Itu bukan ujian, karena lagi santai-santai. Tapi bukti kemuliaan akhlak seorang ketika diuji, baru akan nampak bagaimana proses akhlak mulianya orang itu. Saat diinjak, saat dihina, saat dicaci maki, baru akan nampak. Saya ketika membaca akhlak Nabi Muhammad SAW luar biasa. Makanya diikuti oleh para pemimpin, para khulafa ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bahkan ada satu kisah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ketika pernah malam hari dia keliling di kampung dan kemudian masuk satu masjid, salah satu masjid di malam hari bersama penjaga pasukan yang ada bersama beliau, pendamping-pendamping beliau. Dan pas ketika masuk masjid, mungkin di masjid saat itu gelap, tidak ada lampu, tanpa sengaja kakinya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz nampaknya menginjak orang yang sedang tidur. Oh, tidur di masjid. Ya. Di masjid. Dan orang itu terbangun dan merasa sakit. Dan langsung dia berkata, kamu gila nggak? Kamu nggak bisa lihat. Umar bin Khattab menjawab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjawab, tidak. Dengan jawabannya sederhana. Tapi langsung orang-orang penjaga beliau marah. Dan mereka langsung mau serbu dan meserangi orang itu dan menangkap. Kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa kalian mau tangkap dia? Dia kan tanya saya, apakah kamu gila? Saya jawab, tidak. Sudah selesai masalahnya. Oh, jangan baper kalau bahasa sekarang ya. Bawa perasaan. Iya. Jadi makanya kita harus selalu, kalau ada orang berkata sesuatu, jangan kita langsung menangkapi orang itu sedang caci maki. Misal, mohon maaf, kalau dia bilang, kamu gila, karena orang lagi musik, kamu gila nggak? Kamu buta ya? Kita jawab sederhana, ini kan sebuah pertanyaan. Kita jawab, jangan kita emosi. Ini anggap ini sebuah pertanyaan yang wajib dijawab. Kalau dia bilang, gila nggak nih? Nah, saya bukan gila. Terima kasih, sudah selesai. Kamu monyet ya? Enggak, saya manusia, terima kasih. Kira-kira gitu lah. Nah, terkait kesabaran dalam suasana COVID, ya kan sudah 7 bulan, ada para pengambil keputusan mendapatkan ujian, rakyat Indonesia mendapatkan ujian, banyak pemimpin-pemimpin yang meninggal dunia, terakhir wali kota di Berau, di Kalimantan meninggal dunia. Saya di lingkungan saya juga banyak sih, ada guru agama saya, ada kepala departemen dinas saya, ada sahabat saya semua. Kira-kira dari yang saya sampaikan, apa pesan buat kita-kita menggunakan sabar,
ya dalam menghadapi ujian COVID ini, Syekh? Ya. Kalau boleh saya simpulkan, kadang-kadang manusia kalau diberikan dari segi agama, mungkin dibutuhkan peningkatan iman, baru dia bisa menerima dan memahami. Tapi kadang-kadang manusia membutuhkan logika akal. Logika akal yang bisa memberikan pemahaman. Saya sekarang menggunakan logika akal. Contoh, sekarang kita menghadapi wabah. Ini kan takdir. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa takdir. Berarti izin Allah. Tapi, ya, jika semua gerakan, langkah kita kemanapun, Pak Gubernur menandatangan surat keputusan apapun, semua sudah tertulis, semuanya dari takdir Allah SWT. Tidak akan ada satu kata yang keluar dari mulut kita, tidak ada satu pandang yang kita pandangi, tidak ada satu kata yang kita ucapkan, tidak ada satu tulisan yang kita tuliskan, tidak ada satu sikap yang kita lakukan, semuanya sudah tertulis secara sempurna di dalam buku takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kata takdir, sampai titik ini masih dianggap sesuatu yang masih banyak hal yang dirahasiakan. Banyak ulama yang ingin mendalami ilmu takdir, menggali ilmu takdir, ujung-ujungnya mereka tidak menemukan apa-apa. Artinya mereka, ini salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu kita yakini, selalu ada di balik takdir ada sesuatu kebaikan. Tak mungkin murni keburukan datang dari Allah. Takdir ada baik, ada buruk. Tapi tidak ada kata buruk murni. Ternyata keburukan yang datang, di balik keburukan ada banyak hikmah dan pelajaran. Contoh COVID-19. Membuat banyak orang sadar. Membuat banyak orang taubat. Membuat banyak orang-orang menjadikan rumahnya. Barangkali selama ini mungkin cinta masjid. Tapi tidak pernah beraktivitas ibadah di dalam rumah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran dalam rumah. Berarti dengan COVID-19, mau tidak mau beraktivitas ibadah di rumah. Berarti rumah kita tidak hilang kuburan. Berarti ada hikmah. Kita bisa menghidupkan rumah kita menjadi tempat ibadah, tempat ngaji Al-Quran. Bisa kita sekarang, alhamdulillah, bisa menunjukkan, walaupun kita menghadapi COVID-19, tapi menurut saya, masyarakat Muslim di Indonesia dan masyarakat umumnya di Indonesia telah berhasil lulus daripada ujian COVID-19. Kenapa? Ketika Allah menimba musibah kepada kita, tapi subhanallah luar biasa, belajar ilmu, dakwah melalui dunia media, live Instagram, live Zoom, dan lain sebagainya sangat aktif dan sangat ramai. Berarti kita sudah berhasil lulus dari ujian. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita walaupun diuji oleh Allah, kita masih berkata, ya Allah, kami tetap masih berkenan beribadah kepadamu. Apapun keadaannya. Dengan cara walaupun baru kami ya. terbatas, tidak bisa ke masjid, kami mau masih beribadah di rumah. Tidak bisa belajar ilmu sama guru di majlis ilmu, kita masih bisa belajar ilmu melalui live di sosial media. Berarti kita menurut saya lulus daripada ujian yang kita hadapi. Jadi artinya kita harus melihat juga sisi-sisi positif dari setiap ujian yang Allah berikan lah, kira-kira begitu. Dipaksa belajar teknologi, kemudian belajar mensyukuri, ternyata silaturahim itu mahal harganya. Yang dulu waktu Allah kasih waktu, ternyata kita kurang silaturahim. Sekarang dikasih ujian, kita harus banyak bersyukur. Juga di Jawa Barat ya, hikmah dari COVID, karena banyak di rumah, jumlah yang hamil meningkat ya, naik. Banyak yang hamil. Berarti ini ada hikmah daripada beraktivitas di luar, mungkin cari istri baru lagi, udah berarti diam di rumah. Iya, betul. Nah, Syekh, terakhir, tanpa terasa waktu kita hampir 1 jam. Dalam situasi seperti ini, Syekh, saya kan melihat mayoritas di Indonesia ini kan Muslim ya, Syekh, ya. Lebih dari 90%. Jadi Indonesia itu negeri yang Muslimnya paling banyak sedunia, ya alhamdulillah. Nah, saya itu Syekh pernah dinasehati ibu saya bahwa nanti kamu itu sebagai pemimpin Muslim akan dihisab
kata ibu saya. Tidak akan ditanya berapa jalan jembatan taman, tapi akan ditanya apakah masyarakatmu dalam kekuasaanmu itu selalu dalam ridho Allah atau jauh dalam ridho Allah. Nah, alhamdulillah Syekh, atas nasihat itu saya menggunakan kebaikan yang adil, seadil-adilnya pemimpin. Selain program Satu Desa Satu Hafiz, kita ada program desa dakwah digital seperti ini. Jadi kitab-kitab karangan kakek saya sekarang sudah didigitalkan. Kebetulan kakek saya juga suka berpuisi. Jadi dakwahnya itu saya ada nadom namanya. Jadi menyampaikan 4 baris kalimat yang nadanya sama, tapi sebenarnya berdakwah seperti pantun kalau di Indonesia. Kemudian kita ada program English for Ulama. Jadi saya melatih bahasa Inggris untuk ulama-ulama Jawa Barat. Kemarin 5 terbaiknya saya kirim ke Eropa untuk berdialog. Sehingga kedamaian, pemahaman, pengertian bisa lahir karena kita sering berkomunikasi. Ada yang bilang kalau ingin menguasai Quran dan Al-Hadis, kuasailah bahasa Arab. Tapi kalau ingin menguasai dunia, salah satunya kuasai bahasa pergaulan yaitu bahasa Inggris. Kemudian kita ada program satu pesantren, satu produk, Syekh. Jadi pesantren saya modali sudah 1.200 pesantren untuk bisa berusaha sehingga bisa mendapatkan tambahan income. Jadi sekarang di Jawa Barat ada pesantren yang punya pabrik roti, pabrik sabun, sehingga menghidupi ekonomi lokalnya. Kemudian kita ada program maghrib mengaji setiap maghrib sampai isya untuk menghindari anak-anak jangan main game, main HP terus. Kita juga terus ada subuh berjamaah, tapi agak terhambat karena COVID di masjid-masjid tertentu. Dan terakhir kita ada program kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan sesuai syariat Islam. Syaratnya hanya rajin ke masjid atau rumah ibadah. Kalau dia minta 1 juta rupiah, kami wajibkan hafal dulu 1 juz Al-Quran. Kalau dia pinjamnya 30 juta rupiah, mohon maaf berarti harus hafal dulu mengaji 30 juz. Nah inilah terjemahan nasihat-nasihat ibu saya, bagaimana Jawa Barat dimaksimalkan dakwah Islamnya dengan melalui kekuasaan yang Allah berikan sementara. Karena saya menyadari, ibu saya mengingatkan, jadikan gubernur itu sebagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak memegang kekuasaan, ini hanya kesementaraan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, itu dengan khairunas anfa'uhum linas, ya, menggunakan kekuasaan yang sementara, niat ibadah untuk kebermanfaatan. Jadi saya kalau nggak jadi gubernur, insya Allah banyak panggung-panggung kebaikan yang Allah akan berikan kepada saya. Tapi kalau Allah takdirkan saya terus melayani umat sebagai umaro, saya akan istiqomah. Tapi kalau tidak, kembali ke posisi yang bukan pemerintahan juga, insya Allah tetap semangat khairunas anfa'uhum linas. Nah, ada satu pertanyaan, Syekh, terkait jenis dakwah. Kan ada yang tadi banyak mengapresiasi Syekh, sangat lembut, sangat kalem gitu. Tapi kan di sisi lain juga ada beberapa pendakwah yang bahasanya keras, kadang-kadang membuat rame, tafsir jamaah jadi beda-beda. Ada juga pendakwah yang ikut berpolitik misalkan ya, mendukung kelompok A, tidak mendukung kelompok B misalkan dalam politik. Sehingga jamaahnya terbelah. Yang tadinya merasa dakwahnya diterima, sekarang merasa karena ikutan berpolitik, maka saya nggak ikutan lagi dakwahnya. Nah ini gimana Syekh? Pandangan saya sebenarnya yang pas untuk situasi Indonesia ini, apakah satu memilih dengan dakwah yang kalem, yang tenang, ya, atau yang keras? Kedua, apakah lebih baik ulama itu netral atau sebaiknya memang berpihak dalam politik praktis? Kira-kira pandangan saya gimana? Ya. Pandangan saya adalah pandangan Nabi Muhammad SAW. Saya selalu berusaha apapun yang saya lakukan, saya usahakan semaksimal mungkin meniru Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Ma kana al-linu fi syai'in illa zanah."
wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak pernah kelembutan dan kehalusan dalam satu perkara. Apa itu saat berdakwah, saat bermuamalah, berhubungan dengan lingkungan, tidak pernah kelembutan dan kehalusan, dibawakan selalu dalam bersikap. Pasti akan menghiasi segala perkara. Tapi kata Rasulullah, ketika kelembutan itu dicabut dari satu perkara, akan menjadi hal perkara itu tambah ada hiasan. Artinya tidak ada keindahan di dalamnya. Dan ketika kita berdakwah sebenarnya mewakili Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf difikirkan kata mewakili Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin sebenarnya mewakili Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin. Dan kemudian sebagai pendakwah mewakili Nabi Muhammad karena Nabi SAW adalah pendakwah. Sebagai ulama mewakili Nabi Muhammad, apalagi mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Makanya tolong disampaikan apa pesan-pesan Nabi Muhammad SAW ketika dia berdakwah. Saya selalu menanamkan kepada jamaah kami dimanapun berada, silahkan belajar dari guru manapun dan ustaz manapun tanpa kita melihat latar belakang. Mau dia keras, mau dia lembut, mau dia bagaimana, tidak usah kita lihat latar belakang. Tapi ambil isinya, ambil manfaatnya, dalamnya. Yang bermanfaat ambil, yang tidak bermanfaat buang. Yang bisa berguna buat kita sebagai umat ambil, yang tidak berguna buang, tanpa kita menyalahkan siapa-siapa. Kita harus bersikap. Misal contoh, kalau Pak Gubernur memperhatikan kemarin broadcast saya sama Mas Dedi, saya sebenarnya tidak menonton acara itu karena bukan target saya melihat kesenangan orang atau kesukaan orang, itu bukan target saya. Saya selalu mencari ridha Allah. Saya tidak peduli menilai apa nilai manusia, apa kata manusia. Tapi saya selalu berkata apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku saya. Ketika ada orang menyampaikan like sudah sampai lebih dari 1.200.000. Kemudian penontonnya bisa melebihi dari 14 juta yang menonton acara broadcast saya sama ini. Saya dapat info. Tapi beliau menyampaikan tapi dengan rasa kesal, dengan rasa kurang terima. Masih ada saja yang tidak like katanya. Sampai ada kalau tidak salah 5.000 atau berapa ya. Iya, saya bilang ya di YouTube. Saya bilang sama beliau, emang kamu fikir seorang pemimpin atau seorang pendakwah ketika dia berusaha memberi yang terbaik, apakah kamu berfikir akan mendapatkan ridha seluruh manusia? Mohon maaf, Allah saja pencipta manusia belum tentu dapat ridha seluruh manusia. Masih ada yang berkata-kata tidak baik kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka. Makanya jangan jadikan targetmu adalah nilai manusia. Pak Gubernur, pesan saya terus berjuang. Semata-mata karena Allah. Ada orang berkata macam jangan dianggap. Dengar, mungkin bisa dapat masukan. Dengar, tanpa diambil hati. Dengar, ada positifnya enggak? Ada hal yang bisa menjadi pelajaran, kita terapkan. Kalau ternyata hanya emosi dan hanya tujuannya caci maki, udah abaikan aja, tidak usah fikirkan. Dan itulah yang kita harapkan sebagai meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Selalu kita berusaha mengambil, jangan mengambil hati dan jadikan pujian manusia maupun kehinaan manusia bagi saya sama saja. Terima kasih. Harus dijadikan sama. Jadi memang keseharian saya, Syekh, ini contoh kalau mengandalkan omongan manusia tidak ada selesainya. Kita bekerja, kita diomongkan, apalagi tidak bekerja, kan kira-kira begitu. Kita mencoba adil, kata sebelah kiri kurang adil, kata kanan kurang adil. Nah, itu seringkali menjadi rutinitas saya. Contoh setiap bulan November, kalau saya memutuskan nilai upah untuk buruh, saya bilang nilainya sekian rupiah. Kata pengusaha, Pak Gubernur tidak adil, itu terlalu tinggi. Kata buruh, Pak Gubernur tidak adil, itu terlalu rendah. Jadi betul, tidak pernah 100% kita bisa memuaskan ridho manusia. Saya kira itu pelajaran terbesar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Indramayu. Saya kan bantu ya, pemasangan lampu,
di kampung-kampung di Indramayu, kalau tidak salah ada 115. Saya sangat terharu. Saya kalau masih ada memang energi, nanti kita bisa kerjasama, saya. Karena sebagai pemimpin, setahu saya tim saya pernah ketemu Bapak Gubernur, pernah ketemu di program Limar dan TV digital. Dan ada sistem penguasaan menguasai semua gerakan-gerakan di bawah naungan Pak Gubernur, bisa melihat perkantoran, bisa lihat ini semua. Alhamdulillah ini semua dari tim kami bersama-sama. Sebenarnya sudah bekerja dari dulu, sudah hampir lebih dari 2 tahun, tapi kita masih diam-diam. Belum kita bukakan semua. Ya, tapi insya Allah saya sangat siap bersinergi dengan pemerintah karena saya selalu berkata jangan segala hal dibebani kepada pemerintah. Kalau bisa hal yang bisa kita kerjakan sendiri, ayo kita kerjakan sendiri. Dan alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat dan para muhsini, para donatur, kita bisa membangun gerakan Limar, listrik mandiri rakyat, dan insyaAllah akan terus sampai mencapai seluruh rumah yang insyaAllah bisa merdeka dari kegelapan. Dan itu menjadi upaya karena Indonesia luar biasa jasa besar Indonesia untuk kami, dan mudah-mudahan kita mampu membalas jasa-jasa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Terakhir saya mohon keridhaan saya, keikhlasan menutup silaturahmi digital ini dengan doa untuk Indonesia, doa untuk Islam, doa untuk para pemimpin ulama, doa untuk rakyat Indonesia dalam ujian pandemi COVID. Mudah-mudahan dengan doa saya kami berbesar hati, optimis, selalu insya Allah mencari cara solusi dalam ridho Allah. Silakan saya ditutup dengan doa. Amin. Sebelum saya tutup doa, saya ingatkan amalan. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, selalu biasakan diri ucapkan Alhamdulillah walaupun menghadapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, tolong nanti jamaah sekalian mendalami dan mempelajari ayat surat Ali Imran. Ayat 133, 134, dan 135, 136. Mulai dari ayat 133 sampai 136. Surah Ali Imran, surah ketiga. Dan ini insya Allah di situ akan mendapatkan pelajaran bagaimana menahan amarahan, bagaimana melalui sedekah yang terang-terangan maupun sembunyi menjadi salah satu wasilah untuk selalu menenangkan hati kita. Dan insya Allah ayat ini sangat bermanfaat untuk para pemimpin dan juga untuk ulama, para da'i, termasuk juga kalangan masyarakat. Terima kasih Pak Gubernur atas perhatian dan kesempatan ini. Mudah-mudahan pesan-pesan yang sama-sama kita bisa sampaikan dan perjuangan kita insya Allah mudah-mudahan menjadi amal salih, menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah kepada kami menjadi hamba yang benar-benar sungguh-sungguh meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam segala kehidupan kami. Dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami saat kami memimpin rakyat, dalam kehidupan kami saat kami dimanapun berada, berupaya meniru akhlak Nabi Muhammad SAW yang terbukti akhlaknya agung dan akhlaknya mulia, bahkan terpuji ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami, ampunilah segala kesalahan kami. Orang yang menzalimi kami, menghina kami, menjelekkan kami, berkata-kata yang tidak baik terhadap kami, ya Allah, ampunilah mereka dan tutupilah aib-aib mereka. Ya Allah, kalau kami punya salah, punya kekurangan terhadap siapapun, keluarga kami maupun di kalangan masyarakat, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Satukanlah kami, damaikan di antara kami ya Allah, agar kami mampu tinggalkan perbedaan di antara kami. Boleh ada berbeda pendapat, tapi ya Allah jangan sampai menjadi permusuhan yang mengakibatkan berpecah belah di antara kami. Ya Allah, kami harap Indonesia makmur, berkah, damai, sejahtera di antara yang muslim, non-muslim, bersama-sama kita bisa bahagia di tengah air kami ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, kami mohon dengan asma'ul husnamu, asma'ul husna dan nama-namamu yang agung dan mulia,
Ya Allah, tolonglah kami agar segera terangkat wabah corona ini. Terangkat wabah ini bala ya Rabbal Alamin. Idfa' anna al-bala warfa' anna al-wabah. Ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkanlah para pemimpin kami, kuatkanlah mereka lahir dan batin, agar mereka mampu menjalani tugasnya dan sebaik-baiknya. Maafkan kekurangan mereka. Kalau ada kebijakan dari mereka yang barangkali belum pas, ya Allah, tapi betul-betul niat mereka yang terbaik untuk mereka. Mungkin kekurangan pandangan mereka atau kekurangan ilmu mereka. Ya Allah, maafkan kekurangan mereka. Dan upaya dan usaha mereka yang beri yang terbaik menjadi saksi baik di hadapan-Mu, menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya ya Rabbal Alamin. Selamatkan para pemimpin kami agar mereka mampu menyelamatkan negeri kami Indonesia ya Dzal Jalali wal Ikram dari segala bencana, dari segala keburukan. Berikan kepada kami pemimpin yang takwa, yang adil, yang amanah, yang jujur, yang mampu menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun rabbun ghafur, aman, nyaman, damai, sejahtera, makmur ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa barakah, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat, pemimpin Jawa Barat dan semua jajarannya. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Ya Allah, sucikan hati mereka, sucikan langkah-langkah mereka. Ya Allah, pimpinlah mereka agar mereka mampu menjadikan Jawa Barat makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan maafkan ya Allah kekurangan dan kesalahan mereka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama bertemu di dalam acara live ini, bersama masyarakat, bersama orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Amin. Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Syekh, saya sangat banyak ringan hati sekarang, lega. Insya Allah akan menguatkan semangat saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, yang jumlahnya juga besar, Syekh, 50 juta manusia, dengan doa tadi. Dan terima kasih sekali lagi, mohon kita bisa bertemu lagi, Syekh, ya, di lain waktu. Baik secara fisik seperti kemarin maupun secara digital. Salam hormat buat keluarga, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa barusan kita live hampir kurang lebih 1 jam 20 menit. Semoga insyaAllah bertemu ini bawa manfaat. Terima kasih kepada semua pencinta kami selama ini. Terima kasih doanya. Terima kasih jamaah sekalian di seluruh daerah Indonesia, dan khususnya pemuda-pemudi yang luar biasa selama ini memberikan luar biasa antusias dan perhatian melalui doa-doa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemimpin negeri kita, para aparat keamanan di negeri kita tercinta, para ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, dan seluruh ormas-ormas Islam yang selama ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Alhamdulillah saya membaik, sehat walafiat, dan insyaAllah melanjutkan perjuangan kami. InsyaAllah tanggal 1 Oktober saya akan safari dakwah di Riau dan sekitarnya. Dan insyaAllah tanggal 10 sampai 13 Oktober saya berada di daerah Malang. Dan seterusnya kita akan melanjutkan perjuangan-perjuangan untuk bersama-sama membawa Indonesia tetap menjadi aman, damai, sejahtera, makmur, barakah. Dan kita insyaAllah semaksimal mungkin melahirkan kadar-kadar dan para penghafal Al-Quran yang menjadi insyaAllah contoh baik, menjadi imam yang baik, menjadi akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, malam ini bagi saya sangat indah bisa bertemu langsung dengan Bapak Gubernur. Terima kasih juga semua jamaah yang telah berkenan bergabung bersama kami di acara live ini. Semoga dibalas oleh Allah kebaikannya dan semoga dianugerahkan perlindungan untuk semua jamaah dari segala bala, dari segala wabah, dan selalu tetap sehat walafiat. Dan mudah-mudahan
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, terangkat wabah dan bala ini dan kita kembali beraktivitas semula sebagaimana semestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, sampai bertemu insyaallah di acara-acara berikutnya, sampai insyaallah di saat yang sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.